Hasan Yati Surahman tetap sholat meski telah dibaptis. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita kan, buta, mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya Kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. 40.000 dulu, harga naik tidak ditanggung jawab penceramah. Islam mengajarkan untuk patuh terhadap ulil amri. Namun jika ulil amri kita selalu berlaku zalim, maka marah yang seperti apa yang rakyat harus tunjukkan? Contoh seperti apa? Niat Islam bukan menghilangkan marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Bukan marah nggak tentu arah. Tunjukkan marahmu dengan membawa paku. Bawa paku, tunjukkan marahmu. Saat hari pencoblosan, aku marah. Kau punya suara, one man one vote, one man one choice, satu orang satu suara. Marah di internet nggak menyelesaikan masalah. Gunakan suara. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Bayangkan ini politikus kalau sudah melihat ini bisa berapa suara nih, bisa berapa kursi ini. Gunakan. Orang Islam jangan sampai nggak nyoblos, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Di antara beberapa calon itu, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon DPR, gunakan. Inna sam'a, dengar baik-baik. Ini bagaimana track record orang ini? Peduli nggak sama Islam? Peduli nggak sama ulama? Ngerti nggak tentang syariat Islam? Gunakan mata, lihat baik-baik. Ada tak tanda-tanda penipu di wajahnya? Ada tidak pembohong, pendusta? Setelah itu kemudian gunakan hati, connect ingin dengan Allah, istikharah. Usalli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tunjukkan marah, jangan tunjukkan merah. Saya mau nanya Ustaz, bagaimana cara berbicara menjawab orang tua dengan baik, memuliakan ketika kita berusaha menahan amarah, bad mood? Apakah diam sejenak? Kalau diammu adalah emas, diamlah sampai terkendali. Diam. Kira-kira sudah terkendali emosimu, baru kau ngomong, Papa, aku mau nikah. Rupanya orang tuanya nggak setuju sama itu. Berikan yang terbaik. Mungkin jangan kamu yang ngomong, karena orang tua tidak pernah menganggap kamu besar. Sebesar apapun engkau, orang tua melihat engkau hanyalah bayi kecil mungil yang ada dalam gendongannya. Sehingga ketika kau berkata, dia tidak melihatmu sebagai orang yang sedang berkata, tapi dia lihat bayi lucu sedang pandai bicara. Oleh sebab itu pakailah lidah orang lain. Isinya ucapanmu, tapi lidah orang lain. Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Dia punya ustadz, pakai lidah ustadz. Dia punya sesepuh, pakai lidah sesepuh. Dia punya senior, pakai lidah senior. Papa, coba dengarkan ucapan ustadz ini. Oh, dia ngomong gini ya. Kok mirip seperti omongan kamu kemarin? Jangan-jangan kamu udah bisiki dia duluan? Enggak ada kenal. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang buka aib kita? Boleh nggak kita marah kepada orang itu? Jika saat ditegur dia tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi. Pasal apa? Pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum. Ini ustadz ceramahnya paradok. Ini ustadz ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya jangan marah, kita bukan marah, tapi ada hukum. An-nafsu bin nafsi, kalau dihilangkan nyawa, balas nyawa. Aktris senior Yati Surahman mengambil keputusan berpindah agama di usia yang sangat muda, 12 tahun. Namun, perjalanan rohaninya itu diakui tak semudah yang dibayangkannya.
Setelah dibaptis, aktris 64 tahun itu mengaku belum berani jujur pada keluarga terkait keputusannya tersebut. Dia bahkan masih menjalankan sholat di hadapan keluarga. Namun keluarga mulai mencurigai dengan gelagat hati saat menjalankan sholat. Pasalnya, dia terlalu cepat menyelesaikan. Keluarga aku bilang kamu cepat banget sholatnya, kayak asal gerak, tuturnya. Tak hanya masih takut mengungkapkan pada keluarga, Yati Surahman juga mengaku sempat diterpa masalah membuat iman Kristianinya goyah. Namun kemudian dia mendapat pencerahan yang membuat dirinya berpegang teguh pada kekristenannya. Aktris senior Yati Surahman mengambil keputusan berpindah agama di usia yang sangat muda, 12 tahun. Namun perjalanan rohaninya itu diakui tak semudah yang dibayangkannya. Setelah dibaptis, aktris 64 tahun itu mengaku belum berani jujur pada keluarga terkait keputusannya tersebut. Dia bahkan masih menjalankan sholat di hadapan keluarga. Namun keluarga mulai mencurigai dengan gelagat hati saat menjalankan sholat. Pasalnya, dia terlalu cepat menyelesaikan. Keluarga aku bilang kamu cepat banget sholatnya, kayak asal gerak, tuturnya. Tak hanya masih takut mengungkapkan pada keluarga, Yati Surahman juga mengaku sempat diterpa masalah membuat iman Kristianinya goyah. Namun kemudian dia mendapat pencerahan yang membuat dirinya berpegang teguh pada kekristenannya. Aktris senior Yati Surahman mengambil keputusan berpindah agama di usia yang sangat muda, 12 tahun. Namun perjalanan rohaninya itu diakui tak semudah yang dibayangkannya. Setelah dibaptis, aktris 64 tahun itu mengaku belum berani jujur pada keluarga terkait keputusannya tersebut. Dia bahkan masih menjalankan sholat di hadapan keluarga. Namun keluarga mulai mencurigai dengan gelagat hati saat menjalankan sholat. Pasalnya, dia terlalu cepat menyelesaikan. Keluarga aku bilang kamu cepat banget sholatnya, kayak asal gerak, tuturnya. Tak hanya masih takut mengungkapkan pada keluarga, Yati Surahman juga mengaku sempat diterpa masalah membuat iman Kristianinya goyah. Namun kemudian dia mendapat pencerahan yang membuat dirinya berpegang teguh pada kekristenannya. Aktris senior Yati Surahman mengambil keputusan berpindah agama di usia yang sangat muda, 12 tahun. Namun perjalanan rohaninya itu diakui tak semudah yang dibayangkannya. Setelah dibaptis, aktris 64 tahun itu mengaku belum berani jujur pada keluarga terkait keputusannya tersebut. Dia bahkan masih menjalankan sholat di hadapan keluarga. Namun keluarga mulai mencurigai dengan gelagat hati saat menjalankan sholat. Pasalnya,